maka seluruh amal-amalnya itu terputus illa min salas, ya kan? Kecuali 3 hal. Adapun yang pertama disebutkan sedekatin jariyah. Nah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekatin jariyah, sedekah yang terus berjalan, artinya sedekah yang manfaatnya itu, kebaikannya itu terus berkelanjutan, tidak terputus, bahkan ketika orang yang bersedekah itu sudah wafat, atau ketika orang yang bersedekah itu sudah tidak ada lagi di dunia, tetapi kebermanfaatannya jariyah, sehingga kaitannya ketika wafat keturunan Adam semua terputus kecuali salah satunya sedekah yang manfaatnya itu berkelanjutan. Dan Imam An-Nawawi dengan jelas di sini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekatin jariyah pada hadis tersebut adalah al-wakaf. Lalu ia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Perbuatan apa yang sangat disukai oleh Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu menyampaikan adwamuha wa in qalla. Adwamuha yaitu perbuatan yang kebaikannya itu berkelanjutan, konsisten, istiqomah bahasa kita. Wa in qalla, walaupun nilainya itu adalah hal yang tidak besar atau hal yang sedikit. Karena wakaf ini sekali lagi kita sudah sampaikan adalah salah satu instrumen kekal yang ia masuk ke dalam bahkan kelima maqasid syariah. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas wakaf dari seorang praktisi. Dan saat ini kita akan membedah kembali terkait dengan wakaf dari sosok seorang Dewan Pengawas Syariah. Bersama saya sudah ada Ustadz Lian Bianda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, kita akan membedah kembali persoalan wakaf biar audiens juga teredukasi terkait dengan wakaf ini. Mari kita mulai dari paling basic. Wakaf itu sebenarnya apa sih Ustadz? Baik, jadi wakaf itu yang harus kita pahami adalah salah satu sarana dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan sudah diberlakukan dan sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan di masa kenabiannya. Jadi wakaf ini sebenarnya kalau dilihat dari terminologinya itu dianggap kata yang diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menjelaskan kepada Amirul Mukminin tentunya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an akan keinginannya tentang aset yang ia miliki di Khaybar. Maka dalam hadis tersebut disampaikan in syi'ta habasta, dalam riwayat yang lain menggunakan tasydid habasta. Lalu wa tasaddaqta biha. Jadi dari kalimat habasta atau habasta ada kata tahbis atau al-habs yang artinya adalah menahan. Maka dari kata itu dipahami oleh para ulama menggunakan kalimat al-waqaf yang berasal dari kata waqafa yaqifu yang artinya berhenti. Maksudnya di sini adalah menghentikan atau membuat aset itu bertahan, lalu kebermanfaatannya yang dilanjutkan, kebermanfaatannya yang akan disebarkan. Poinnya adalah bagaimana proses wakaf itu membuat aset itu tetap ada, nilainya tetap bertahan, tapi keuntungan atau kebermanfaatan itu terus dilanjutkan dan dirasakan oleh orang-orang yang dapat menerimanya. Adapun istilah sekali lagi wakaf itu sendiri, bahkan Imam An-Nawawi pun ketika menjelaskan salah satu hadis yang populer di kalangan kita, idza mata bnu Adam, ketika wafat keturunan Adam, in qata'a amaluh, maka seluruh amal-amalnya itu terputus illa min salas, ya kan? Kecuali 3 hal. Adapun yang pertama disebutkan sedekatin jariyah. Nah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekatin jariyah, sedekah yang terus berjalan, artinya sedekah yang manfaatnya itu, kebaikannya itu terus berkelanjutan, tidak terputus, bahkan ketika orang yang bersedekah itu sudah wafat, atau ketika orang yang bersedekah itu sudah tidak ada lagi di dunia, tetapi kebermanfaatannya jariyah, sehingga kaitannya ketika wafat
keturunan Adam semua terputus kecuali salah satunya sedekah yang manfaatnya itu berkelanjutan. Dan Imam An-Nawawi dengan jelas di sini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekatin jariyah pada hadis tersebut adalah al-wakaf. Itu istilah wakaf yang tentu dapat kita jadikan semacam motivasi. Karena memang kalau kita lihat dari sisi pribadi-pribadi kita sebagai umat manusia, kita ini kan mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan dalam amal soleh, keterbatasan dalam ibadah. Sedangkan di sisi lain kita ini memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan diri agar kita dapat kembali kepada Allah. Sedangkan waktu yang terbatas itu, apa yang harus kita upayakan? Yang kita upayakan adalah ada amalan yang bahkan setelah fisik kita sudah ada di alam barzakh, yang menurut para ulama tafsir al-barzakh itu adalah ma bainal hayatid dunya wal akhirah, antara kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan ketika lisan kita tidak dapat lagi berucap, tetapi kebaikan kita dapat terus mengalir sehingga kebaikan itu menambah pahala atau menghapus dosa-dosa kita. Nah, salah satu instrumennya yang kekal yaitu adalah wakaf. Nah, hadis ini memang populer banget Ustaz. Sering banget dibawakan oleh para khotib dan penceramah-penceramah ya. Cuman mungkin tidak banyak orang tahu bahwa sedekah jariyah yang dimaksud adalah wakaf. Dan memang mungkin wakaf sendiri secara literasi masih sangat rendah ya Ustaz ya. Yang orang tahu kebanyakan infak, zakat. Mungkin kita bisa bedah dari situ Ustaz. Apa yang membedakan ketiga elemen ini nih, zakat, infak, dan wakaf gitu. Baik. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya itu perbedaannya dari sisi keberlanjutan. Jadi kalau wakaf itu sebagaimana yang kita sampaikan tadi dari hadis Rasulullah SAW, dan nanti akan berkaitan dengan hadis-hadis yang lain dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain. Makanya memang wakaf ini perbedaannya di antara sedekah, perbedaannya di antara sampai infak yang pahalanya itu bahkan terus bertumbuh seperti satu biji yang akan menghasilkan 7 tangkai yang semua tangkai itu mendapatkan 100 biji dan berkelipatan. Maksudnya ada kelipatan yang sangat besar sehingga perbedaannya itu dikuatkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, kaitannya tentang ada aset yang ditahan. Jadi nilai yang disedekahkan itu justru tidak boleh berkurang. Adapun yang diberikan, adapun yang salurkan itu adalah manfaat hasil dari bagaimana, dan ini amanahnya nanti kepada para nazir untuk memaksimalkan aset tersebut agar dapat memberikan atau menghadirkan kebermanfaatan yang tidak terputus, kebermanfaatan yang berkelanjutan. Nah, dan ini sebenarnya selaras dengan hadis Rasul yang lain. Contoh misalnya ketika Rasul SAW didatangi oleh seorang sahabat. Lalu ia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Perbuatan apa yang sangat disukai oleh Allah?" Maka Rasul SAW saat itu menyampaikan, "Adwamuha wa in qalla." Adwamuha yaitu perbuatan yang kebaikannya itu berkelanjutan, konsisten, istiqomah bahasa kita. Wa in qalla, walaupun nilainya itu adalah hal yang tidak besar atau hal yang sedikit. Dan ini selaras dengan firman Allah. Ketika Allah sampaikan, dan ayat ini juga banyak dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud hal tersebut adalah wakaf. Lang tanalul birrah hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan, menggunakan kata lan itu menunjukkan tidak akan selama-lamanya kalian memperoleh albir, yaitu kebaikan, hatta, sehingga ada upaya yang kita lakukan dengan cara apa? Tunfiku, kalian menginfakkan ma tuhibbun, apa yang kalian sukai. Yang disukai itu salah satunya adalah yang nilainya terus berlanjut. Selain dari sisi kecintaan kita kepada nilai, kecintaan kita kepada besaran dari sesuatu yang kita miliki tersebut adalah yang kita infakkan itu juga ada
keberlanjutan dari maslahat, keberlanjutan dari kebermanfaatan. Maka ketika Allah sampaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, dan tentu yang kita sukai adalah pahala yang terus berkelanjutan. Maka para ulama juga menyampaikan hal yang demikian. Sedangkan kalau infak dan sedekah itu hakikatnya itu dikembalikan kepada yang menerima. Tentu yang memberikan akan mendapatkan pahala, ya. Tetapi keberlanjutan pahala yang diperoleh itu tergantung bagaimana si penerima memanfaatkannya. Ya, dan tidak ada masalah apapun niatnya selama tidak terang-terangan misalnya ia gunakan dan manfaatkan bantuan tersebut untuk melakukan ya hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu itu adalah kebaikan, pahala yang sangat besar. Hanya saja tidak ada tanggung jawab bagi orang yang menerimanya itu untuk membuat ya manfaat yang berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh orang yang lain. Itu yang berbeda dengan wakaf. Sedangkan wakaf asetnya itu harus diberikan kepada seorang nazir yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk dapat menahan nilainya supaya tidak berkurang. Lalu yang diberikan, yang disalurkan, yang diinfakkan atau yang disedekahkan kepada orang yang menerimanya itu adalah manfaat, hasil, keuntungan dari aset yang ditahan tadi. Jadi kalau wakaf, kalau sedekah atau infak itu bisa diberikan kepada siapapun, entah itu mereka orang yang membutuhkan atau bahkan yang tidak. Ya kan? Atau entah itu kepada orang yang kaitan hubungannya dengan kita adalah memiliki hubungan kerabat atau kekeluargaan ataupun yang jauh. Entah itu bahkan mereka orang-orang yang misalnya meminta-minta secara terang-terangan ataupun yang tidak meminta-minta secara terang-terangan, dan itu diperbolehkan, dan tidak ada batasan harta tersebut mereka pergunakan untuk apa. Tetapi berbeda dengan wakaf. Wakaf ketika ada orang yang menginfakkan dalam tanda kutip, menyerahkan, mensedekahkan aset yang ia miliki, entah pribadinya sebagai nazir sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang dia langsung mengelola aset Khaybar yang diamanahkan, yang diarahkan oleh Rasulullah untuk menahan asalnya dan juga memanfaatkan ya kebaikannya, ia tidak dia jual radhiyallahu an, tidak ia wariskan, bahkan dia memberikan kepada orang-orang yang ya mengelolanya sebagai nazir, tentunya nilai yang dianggap wajar, nilai yang dianggap pantas, atau kepada orang lain ya, dalam hal ini misalnya individu ataupun juga organisasi kelompok yang diarahkan mereka mampu untuk menerima. Jadi perbedaannya adalah siapa yang menerima aset. Kalau wakaf, yang menerimanya sebagai nazir itu harus orang yang mampu untuk mengolah atau mampu untuk menjadikan aset itu dapat bertahan, tetapi kebermanfaatannya itu dapat ya disalurkan. Sedangkan kalau sedekah, infak, yang menerimanya ia tidak mempunyai misalnya keharusan, tidak mempunyai kewajiban untuk menahan aset itu. Jadi bisa jadi konsumtif. Dalam arti ketika ia mendapatkan sedekah, infak, bantuan dari seseorang, sedangkan dia mempunyai kebutuhan karena ya dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan kekurangan dari sisi pangan dan sebagainya, maka tidaklah terlarang baginya untuk memanfaatkan nilai itu bahkan sampai habis untuk dia manfaatkan mengisi kebutuhannya tersebut, dan itu berbeda dengan wakaf. Itu kira-kira diantaranya. Nah, Ustadz, zakat infak khususnya ini kan sangat identik dengan instrumen keuangan, uang ya, yang akan digunakan uang. Nah, karena tadi karakter zakat infak kan dia dihabiskan ya, bisa dihabiskan ya gitu ya. Bahkan kalau zakat itu wajib dihabiskan. Sedangkan wakaf tadi Ustadz bilang bahwa ini wajib bertahan, wajib ditahan lah pokoknya gitu, nggak boleh turun nilainya. Sedangkan isunya adalah ketika yang diwakafkan adalah uang, nilai uang cenderung turun. Nah, dan saya mendengar ada pendapat bahkan ada yang menolak terkait dengan wakaf uang ini. Gitu. Menurut Ustadz gimana? Baik, kalau kita ya dalam kehidupan kita di negara yang kita harus bersyukur, di dalamnya itu banyak sekali potensi syariat-syariat Islam itu dapat dilaksanakan. Sekalipun kita juga harus akui bahwa Indonesia bukan negara yang berasaskan Islam, tetapi kita bersyukur karena Islam justru memberikan warna yang sangat besar. Salah satunya perhatian pemerintah
untuk memanfaatkan dan mendorong syariat dari Islam, salah satunya wakaf, itu dapat benar-benar memberikan kontribusi yang real dalam kehidupan kita bernegara. Dalam hal ini mereka membentuk Majelis Ulama Indonesia Ya. yang nanti akan menghadirkan pandangan-pandangan, fatwa-fatwa yang dapat dijadikan regulasi, yang dapat dijadikan sebagai aturan yang disahkan oleh pemerintah untuk dijadikan undang-undang. Maka ia akan mengikat kalau menjadi undang-undang. Atau kita juga saat ini dengan semangat yang sangat besar, saya lihat kita memiliki badan khusus yang memang menjadi payung terkait hukum, payung terkait pengelolaan, juga payung dari para pakar-pakar yang diisi oleh para guru-guru, para ulama-ulama, para profesional. Semua berkumpul di dalamnya dalam lembaga Badan Wakaf Indonesia. Maka tentu terkait wakaf uang ini dalam berbagai masalah dalam fikih itu dipastikan akan ada perbedaan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kebermanfaatan dalam hidup kita di Indonesia, maka kita juga tidak bermasalah atau tidak salah kalau mengikuti Badan Wakaf Indonesia. Dalam pengelolaan wakaf uang atau cash wakaf, Badan Wakaf Indonesia sebenarnya sudah memberikan semacam acuan, pedoman, dan memang itu adalah tujuan dari hadirnya Badan Wakaf Indonesia dengan aturan, dengan pandangan, berkumpulnya para ulama, berkumpulnya para profesional bergabung di sana, sehingga berupaya untuk merealisasikan nilai-nilai yang ada dalam syariat dan dapat dibermanfaatkan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Karena memang karakteristik Islam itu salah satunya adalah waqi'iyah, ya. Jadi itu adalah upaya dari para pemerintah. Salah satu kalau kita mendengar misalnya cash wakaf, ada istilah cash wakaf link sukuk, ada istilah misalnya keharusan kalau pengelolaan wakaf itu harus terikat dengan, harus disalurkan ke LKS PWU. Dan ini sebenarnya adalah ikhtiar. Ikhtiar dari para ulama, ikhtiar dalam hal ini dari para profesional setelah mereka meneliti dan telah mereka pelajari bahwa aset wakaf itu harus kekal. Aset wakaf itu harus tetap ada. Tetapi di zaman yang seperti ini, dengan generasi kita yang sangat berkembang dari sisi teknologi dan sebagainya, maka potensi wakaf uang itu sangat besar dan kebermanfaatan maslahatnya itu juga sangat besar, sehingga banyak orang-orang yang bisa ikut serta di dalamnya. Maka sebagai bagian dari nazir atau bagian dari kaum muslimin, kita tentu harus berbangga ketika ada para ulama-ulama kita yang perhatian lalu memberikan panduan. Maka kita dapat memanfaatkan panduan tersebut untuk ikut hadir, berkontribusi, dan ikut hadir tentu mensyiarkan wakaf. Karena wakaf ini sekali lagi kita sudah sampaikan adalah salah satu instrumen kekal yang ia masuk ke dalam bahkan kelima maqasid syariah. 5 maqasid syariah. Jadi kalau kita lihat semua syariat kita itu dalam Islam itu kata para ulama akan mengarah kepada 5 tujuan dasar, 5 tujuan utama. Maka kalau kita berbicara misalnya wakaf dengan hifzuddin, menjaga agama kita, menjaga amaliyatut tadayyun, misalnya amaliyatud din, maka di situ ada wakaf masjid yang pertama kali dicontohkan bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul yang pertama kali mencontohkan bagaimana aset yang ia miliki ia berikan untuk dibangun di atasnya masjid, dan sampai sekarang kebermanfaatannya itu dirasa. Semua kaum muslimin bisa sujud di sana, semuanya bisa mendapatkan kebaikan pahala di sana. Bahkan di dekatnya juga ada salah satu masjid sekarang, salah satunya namanya Masjid Jumat. Masjid Jumat itu adalah rumah yang dulunya milik seorang sahabat Ansor yang awal-awal masuk Islam bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini berasal dari Bani Aus, yang dia masuk Islam di awal-awal lalu diberikan amanah dalam Bai'atul Aqabah yang pertama dan didampingkan kepadanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka rumahnya itu saat itu dia manfaatkan, dia gunakan untuk dijadikan tempat sholat Jumat pertama setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai detik ini ada Masjid Jumat. Adapun yang lainnya misalnya dari sisi perspektif sejarah, yang ini insya Allah ada kebermanfaatan dari sisi misalnya
hibzun nafs, menjaga jiwa, atau juga hibzul mal, ya, kaitannya tentang kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat. Hal ini dipercontohkan ketika misalnya salah satu kejadian sebelum perang Uhud. Jadi ada seorang Yahudi yang terkenal bernama Mukhairik. Ya, Mukhairik ini bahkan Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baiknya Yahudi yang ada itu adalah Mukhairik. Jadi Mukhairik ini akhirnya ia menyadari bahwa Nabi Muhammad dan mengakui. Tentunya banyak dari kalangan Yahudi yang mengetahui kebenaran kenabian Muhammad SAW tapi tidak mengakui. Nah, Mukhairik ini mengakui, salah satu yang mengakui, bahkan mengajak untuk kaum Yahudi khususnya saat itu karena dia berasal dari Bani Nadir, ya. Dia mengajak kepada seluruh sukunya untuk ikut serta berkontribusi dalam perang Uhud. Karena mereka selama ini menunggu-nunggu Nabi yang mereka bangga-banggakan bahkan kepada kaum Ansor. Mereka bangga-banggakan bahkan kepada orang-orang Romawi, kepada orang-orang Persia yang mereka jadikan bahan untuk mengancam. Tunggu kalian, kalau Nabi kami sudah diutus, sebagaimana janji dalam kitab mereka dikatakan, Nabi-Nabi itulah yang nanti akan, ya, meruntuhkan kekuasaan dari Persia dan Romawi. Dan itu terbukti ada pada sejarah pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermula, bahkan dituntaskan nanti kalau terkait dengan Persia itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di salah satu perang terbesar yang saat itu dinamakan dengan perang Qadisiyah, yang dipimpin oleh seorang sahabat mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang setelah itu tidak ada lagi Persia. Begitu juga terkait Romawi, bahkan dimulai dari tahun ke-8 ya setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di perang Mu'tah. Adapun sebelumnya pernah juga terjadi, ya, perang Daumatul Jandal, tapi tidak terjadi peperangan saat itu. Nah, perang Mu'tah ini justru berhadapan dengan 200.000 pasukan yang bahkan perbantukan, dikirim oleh Raja Romawi saat itu, sehingga apa yang diyakini oleh orang Yahudi itu sudah hadir. Maka Mukhairik kembali ke kisah ini mengajak, ayo kita ikut serta. Ini Muhammad dengan semua tanda-tanda yang bahkan orang Yahudi yang lebih tahu tanda kenabian dibandingkan yang lainnya, tetapi mereka tidak mau. Mereka bahkan mengatakan, ini hari Sabtu, karena perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Sedangkan mereka meyakini kalau hari Sabtu itu adalah hari ibadah yang nggak boleh perang di dalamnya, kan gitu, ya. Walaupun tentu kata para ulama ini hanya alasan mereka. Nah, Mukhairik ini akhirnya, ya, memang ada perbedaan di kalangan para ulama, tetapi kita ambil misalnya salah satu pandangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan ia adalah seorang muslim. Ia wafat dalam keadaan Islam. Yang poinnya nanti sebelum bahkan dia menyatakan keikutsertaannya, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW setelah dia keluarkan bagian dari hartanya, karena dia dikenal memiliki 7 kebun yang sangat subur, yang sangat produktif, yang sangat menghasilkan, yaitu kebun kurma. Karena di Madinah terkenal dengan perkebunan kurma yang sangat berkualitas. Dia punya 7, lalu dia berikan untuk bekal kepada keluarganya selama 1 tahun. Dia persiapkan itu untuk pribadinya, dan sisanya dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia nanti pada akhirnya syahid atau wafat di perang Uhud. Dan ternyata di akhir perang Uhud dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kebaikan Mukhairik tersebut, ya, dengan mewakafkan, sehingga aset perkebunan yang 7 kebun yang sangat produktif tersebut itu semuanya tidak boleh berkurang. Semuanya dijaga, asetnya dirawat, produktivitasnya terus dikelola, tetapi manfaatnya diinfakkan kepada kaum muslimin yang miskin, yang membutuhkan, dijadikan itu sebagai pensupport mereka dalam jihad fisabilillah. Itulah wakaf. Jadi memang dari sejak dulu, ya, selalu, ya, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sampai detik ini. Itu kira-kira di antara terkait tentang sejarah wakaf. Dan itu nanti berlanjut. Kalau kaitan tentang misalnya maqasid syariah dalam menjaga harga diri, ya, hifdzul ird atau menjaga kehormatan. Yang saya lihat salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan.
Ketika ia membeli sebuah sumur ya, yang oke. kita sangat kenal kisah ini, Iya. tentu dari sisi kebermanfaatannya secara ekonomi jelas karena ini menjadi sumber yang dapat mengairi perkebunan. Ya. Tapi kalau kita lihat kembali, runut kembali kepada kisahnya, bagaimana seorang Yahudi itu merasa sangat angkuh dan sombong sehingga dia menjual mahal kepada kaum muslimin, tidak memberikan gitu ya. Maka hadirlah Utsman bin Affan membeli tanpa ya menawar. Berapapun angka yang keluar dari mulut seorang Yahudi itu dibeli dan dikeluarkan hartanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, lalu ia wakafkan. Dan ini menjadi bagian dari maqasid syariah, yaitu hifzu al-'ird, menjaga kehormatan. Karena sebagai orang yang beriman, kita harus terhormat bahkan di hadapan yang lainnya. Tidak boleh tunduk atau tidak boleh dalam arti merendah kepada atau mengemis kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang wakaf ini sebenarnya adalah salah satu instrumen kekal, sarana dari Allah yang kekal. Maka sebenarnya adalah hal yang menjadi kehormatan kalau kita dipilih menjadi bagian dari orang-orang yang Allah tunjuk untuk mengelola aset wakaf. Karena akhirnya wakaf ini adalah milik Allah. Ya. Ketika kita dipilih ya untuk mengelola wakaf ini, berarti Allah berkeinginan untuk memberikan ruang, kesempatan bagi kita mengelola asetnya Allah, lalu kita dapat berikan kebermanfaatannya. Karena pada akhirnya kita ini akan menjadi atau akan berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik, ya kan? Dan manusia yang terbaik, kata Rasulullah SAW, jelas hadisnya yang kita semua ketahui, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita berupaya menjadi sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, wakaf ini hakikatnya adalah sarana dari Allah agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya dengan mengelola aset Allah lalu memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oke, Ustadz, kita masuk ke dalam sesi terakhir ya untuk menutup podcast pada saat ini. Ustadz, ada satu advice nggak yang mau Ustadz sampaikan buat mereka semua yang mungkin masih ragu terkait dengan wakaf, mungkin masih menganggap bahwa wakaf itu sekedar orang-orang yang punya uang aja, karena kan aset wakaf kadang-kadang besar-besar ya, tanah lah, gedung lah dan kawan-kawannya, seperti itu, Ustadz. Baik, jadi kita ini harus meyakini bahwa kita memiliki tanggung jawab yang kita tidak berbeda. Kita berbeda dalam kepemilikan atas karunia yang Allah berikan. Tapi itu tidak menjadi ukuran apakah kita lebih dicintai dibandingkan yang lain. Apakah yang memiliki lebih dicintai dibandingkan yang belum. Apakah yang punya banyak misalnya lebih dicintai dibandingkan yang sedikit. Ya, karena memang ukuran dari semua kenikmatan kita yakini, kita imani bersumber dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang berlaku bagi kalian kecuali sumbernya dari Allah. Kalau itu memang milik Allah, maka otomatis kita menjalaninya, kita ya memanfaatkannya itu hanya untuk dunia kita. Yang akan merugi jika justru kenikmatan itu membuat kita lupa akan amanah akhir yang kita tidak berbeda, yaitu ibadatullah. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak akan ada satu pun yang kita bawa ketika bahkan sebelum kita ditetapkan pada hari kiamat, dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, bahkan ketika kita masuk ke alam kubur yang merupakan alam barzah, tidak ada satu aset pun yang kita bawa. Nah, karena memang yang kita upayakan adalah bekal ketakwaan. Nah, adapun kita ini punya keterbatasan. Untuk membawa bekal ketakwaan dengan makna kita berupaya untuk melakukan perbuatan yang membuat Allah ridho, Allah terima, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, atau meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah murkai adanya. Tapi sebagai manusia biasa kita sangat banyak kekurangan. Jangankan ketika kita berupaya ya untuk meninggalkan hal yang Allah larang, kemaksiatan yang terkadang merupakan dosa-dosa yang sangat sulit bagi kita sebagai keturunan Adam untuk 100% terhindarkan darinya. Bahkan kesalahan kita juga dapat muncul atau dapat terjadi ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Sujud kita sulit khusyuknya, ya, sulit untuk ikhlas dalam landasannya. Dalam keberlanjutan sulit sekali istiqomah, dan Allah Maha tahu akan perkara tersebut, sehingga salah satunya adalah Allah hadirkan ya amalan-amalan yang kalau kita lakukan di dunia
Kalau kita maksimalkan selama hidup kita, tetapi Allah akan izinkan dan Allah jadikan pahala kebaikannya terus mengalir sampai ketika nanti semua yang ada di muka bumi ini menemui batas akhir dengan adanya hari kiamat, hari kemudian nantinya. Dan salah satu sarana kita untuk memanfaatkan waktu kita yang terbatas, tetapi pahalanya nanti terus berlanjut, bahkan ketika kita sudah masuk ke alam kubur, bahkan ketika kita sudah tidak mampu lagi dalam beribadah, tidak mampu lagi dalam berzikir, salah satunya adalah wakaf. Dan bahkan ini sudah sangat jelas dipesankan oleh Rasul, digambarkan. Kalau kita tahu kita ini adalah orang yang banyak keterbatasan dalam ibadah, keterbatasan dalam amal soleh, keterbatasan dalam meninggalkan dosa dan maksiat, tentu kita merasa perlu ada investasi amalan yang dapat terus melahirkan pahala bagi kita, karena kita sadar dosa kita terus berlanjut, maka kita perlu ada hasanah yang terus menghapusnya, gitu ya. Nah, maka salah satunya wakaf itu adalah salah satu cara sarana bagi kita. Sebagaimana Rasul menyampaikan karakter orang yang cerdas itu, yang tahu akan dirinya, al-qayyisu, kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang berupaya menjalani dirinya dengan nilai-nilai agama yang dianut. Wa amila, dan dia itu berbuat bukan hanya untuk saat di dunianya, bukan hanya untuk ketika dia masih berada di dunianya, tetapi lima ba'dal maut. Tapi kebermanfaatannya, kebaikan pahalanya itu bahkan setelah kematian, dan ini yang penting. Dan ini kembali disambut dalam ayat Al-Quran. Ayat yang populer di kalangan masyarakat. Bagaimana ketika ada ahli kubur yang sudah diwafatkan oleh Allah masuk ke dalam kubur, mereka menyesal. Mereka berupaya berandai-andai. Seandainya ada kesempatan dan itu memungkinkan, mereka dibangkitkan sesaat. Mereka nggak butuh 1 tahun, nggak butuh 1 bulan, nggak butuh 1 hari, sesaat saja dibangkitkan. Janji mereka hanya 2, fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Mereka berupaya bersedekah dan berkumpul bersama dengan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Apa yang dimasukkan orang-orang yang soleh? Karena sedekahnya akan terus dapat berlanjut dengan kebaikan kalau ini tepat sasaran, atau kalau ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang soleh. Sehingga yang harus kita pahami bahwa wakaf ini sebenarnya kasih sayang Allah. Karena nilainya tidak ada batasan. Tidak perlu kita memiliki aset yang besar untuk berwakaf. Bahkan sekarang itu kita bisa berwakaf dari angka yang kita mampu, dari angka yang kita miliki, berbeda dengan zakat yang harus mencapai batas minimal mengeluarkan zakat yang diistilahkan dengan nisab. Kita bisa berwakaf dengan nilai 5.000, wakaf dengan nilai 10.000, dan hakikatnya itu adalah bentuk dari sedekah yang diinginkan oleh para ahli kubur, yang ketika mereka sudah ada di alam kubur nggak bisa lagi berbuat, tidak bisa lagi berupaya, tidak bisa lagi melakukan apapun kecuali menunggu ketetapan dari Allah. Dan ketika di alam kubur ada satu ketetapan yang masih berlaku. Di alam kubur itu ada pahala yang bisa terus mengalir. Ada anak soleh yang diterima doanya dan diberikan kepada orang tuanya. Ada ilmu yang bermanfaat yang kalau itu diamalkan oleh orang-orang, maka kembali kepada orang yang mengajarkannya. Maka ini yang diinginkan. Sedangkan wakaf itu dia akan menjadi payung bagi ketiga-tiganya. Bagi sedekah jariyah, kebaikannya akan terus mengalir, sedekahnya mengalir. Apalagi tentu kita tahu banyak sekali lembaga wakaf ataupun nazir-nazir wakaf tentunya yang mereka manfaatkan, mereka upayakan aset wakaf itu untuk mensupport ilmu yang bermanfaat. Maka banyak sekali misalnya akses beasiswa yang kita tahu, bahkan di Timur Tengah kita banyak sekali guru-guru kita atau sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah semuanya mendapatkan kebaikan dari wakaf. Sehingga ketika mereka mentransfer ilmu pulang ke Indonesia atau pulang ke asalnya, mengajarkan ilmu, memberikan pencerahan, memberikan manfaat kebaikan, sehingga orang-orang dapat mengenal Tuhannya, dapat mengenal Rasul sebagai nabinya, dapat mengenal Al-Quran sebagai pedomannya, maka itu juga akan mengalir kepada
yang memberikan jalan, yaitu para wakil pertamanya. Begitu juga ketika wakaf ya atau lembaga nazir, mereka berupaya untuk mendidik anak-anak kecil, ya kan, memberikan kepada mereka semacam bantuan sehingga mereka menjadi pribadi yang soleh. Lalu dengan kesolehan itu mereka mendoakan orang tuanya, Ya. maka tentu akan menjadi yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu. Jadi sebenarnya wakaf ini dapat kita upayakan bahkan dengan nilai yang kita mampu, karena Oke. hakikatnya Allah itu tidak akan menghisap, Allah tidak akan memberikan kepada kita ya hisap kecuali atas dasar yang kita mampu, atas dasar apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Maka kata kuncinya di sini bukan tentang berapa yang kita miliki kalau wakaf, tapi seberapa besar keinginan kita untuk mengisi kekosongan setelah wafatnya kita sampai hari kemudian nantinya dengan keberlanjutan amal soleh. Sehingga karakter kita kalau untuk wakaf itu adalah yusari'una fil khairat, segerakan, karena kebaikan dalam wakaf, kebaikan dalam amal soleh yang lain secara umum tentunya bukan tentang berapa besar yang kita miliki, bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa cepat dan bersegera-gera kita untuk memaksimalkannya. Maka saya ingin tutup dengan pernyataan salah satu Amirul Mukminin, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, likulli syai'in ra'sun. Segala sesuatu itu punya sumbernya. Ada sumbernya. Wa ra'sul ma'rufi ta'jiluhu. Sumber dari kebaikan itu adalah menyegerakannya. Masya Allah. Teman-teman, itulah diskusi kita terkait dengan wakaf. Buat teman-teman yang sudah memahaminya dan ingin segera berwakaf, kami taruh linknya di deskripsi. Dan kalau teman-teman masih mau bertanya-tanya terkait dengan wakaf, kami juga sisipkan nomor admin di deskripsi untuk kemudian bertanya-tanya, berkonsultasi. Kami menerima konsultasi apapun yang teman-teman ingin tanyakan. Terima kasih Ustadz Lian atas waktunya, atas insight-nya. Teman-teman, itulah perbincangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.